Halo teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih yang udah klik video ini. Balik lagi sama gue Randi nih. Gimana tidur lo semalam? Nyenyak? Atau lo sempat kebangun jam 3 pagi karena ngerasa ada yang merhatiin lo nih dari sudut ruangan? Gue selalu bilang, rumah itu adalah tempat kita pulang. Tapi buat anak rantau itu beda. Rumah itu adalah kamar kos nih. Kotak kecil ukuran 3x3 atau 4x4 lah. Tempat kita naruh semua privasi kita. Tapi sadar gak sih? Sebelum lo nempatin kamar itu, mungkin udah ada puluhan, mungkin ratusan orang yang tidur di atas kasur yang sama sebelum lo. Dan kadang, bukan cuman manusia yang pernah punya sejarah di situ. Malam ini gue mau mulai seri baru nih, 3 cerita kosan berhantu. Jadi satu video ini bakal ada 3 cerita nantinya. Cerita pertama ini datang dari seorang narasumber, sebut aja itu namanya Andi. Kejadiannya itu di sebuah kota pendidikan di Jawa Tengah tahun 2017. Ini bukan cuma soal penampakan nih, tapi soal gimana sebuah ruangan itu bisa mengubah psikologi seseorang. Siapin kuping lu, matiin lampu kamar, siapin cemilan. Sini gue ceritain. Oke, kita masuk ke ceritanya. Andi ini mahasiswa semester 5 waktu itu. Dia dapat kosan tuh yang lokasinya tuh agak masuk ke gang. Tapi bangunannya ini cukup modern ya. 2 lantai, catnya abu-abu ya. Model masa kini lah. Di kosan itu, Andi tuh gak sendirian. Dia punya temen akrab banget ya. Namanya Bimo sama Satria. Mereka bertiga ini udah kayak paket hemat lah. Kemana-mana tuh selalu bareng. Kosan ini punya struktur yang unik ya. Di bawah tangga menuju lantai 2 itu ada satu kamar kecil nih, namanya kamar 01. Posisinya tuh agak mojok dan gelap karena nggak kena sinar matahari langsung lah. Nah, kamar si Andi ini tepat di sebelahnya tuh, di sebelah kamar 01, yaitu kamar 02. Awalnya semuanya tuh normal. Andi tuh seneng banget nih sama kosannya karena tenang, nggak berisik, dan bapak kosnya itu Pak Haji nih. Orangnya tuh baik banget. Tapi ada satu hal yang janggal. Kamar 01 itu selalu digembok dari luar. Padahal kosan itu lagi penuh-penuhnya lah. Dan banyak mahasiswa tuh yang nyari kamar gitu sebenarnya. Lo tahu kan namanya jiwa-jiwa mahasiswa kepo. Andi tuh sempat nanya ke Pak Haji, "Pak, itu kok kamar yang di bawah tangga kok nggak disewain gitu? Kan lumayan nih kalau ada yang nempatin." Kata Pak Haji tuh cuman jawab pendek gitu. "Oh, itu cuman buat gudang. Lagian pengap. Kasian yang nempatin gitu karena nggak kena sinar matahari langsung mungkin ya." Ya udah, Andi percaya aja. Gangguan itu nggak langsung boom gitu tiba-tiba ada setan di depan mata, enggak. Dimulai dari hal kecil yang kalau lo pikir pakai logika itu tuh masih masuk akal lah awalnya, yaitu suara. Setiap jam 10 malam pas Andi lagi ngerjain tugas, dia tuh selalu denger tuh kayak suara serak-serak di balik tembok kamar 01 nih. Suaranya mirip orang lagi nyapu gitu. Nyapu tapi pakai sapu lidi. Coba lo bayangin ya, lo lagi fokus ngetik gitu ya. Sunyi terus ada suara sapu lidi di kamar kosong yang katanya gudang nih kan ya. Andi mikir tuh, mungkin ini Pak Haji nih lagi bersih-bersih nih. Tapi masa iya tiap hari jam 10 malam pula? Masa iya juga rajin banget gitu. Andi tuh penuh tanda tanya di situ. Menurut lo itu kebetulan? Andi juga awalnya tuh mikir begitu, sampai suatu malam Bimo sama Satria tuh lagi main PES gitu di kamarnya si Andi. Dia lagi main PES asik-asik, tiba-tiba ada suara nyapu itu lagi. Tapi nyapu itu berganti suaranya jadi kayak suara kelereng jatuh gitu, kayak tek 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 ngegelinding terus berhenti tepat di balik tembok tempat mereka duduk. Bimo nih sempat bercanda nih, "Wah, gudang Pak Haji ini ada tuyulnya kali ya." Mereka tuh ketawa-ketawa gitu. Tapi ketawa mereka tuh berhenti pas mereka dengar suara orang yang napas berat. Kayak gitu. Tepat di belakang kupingnya si Andi. Padahal posisi Andi ini lagi nyender ke tembok gitu. Dia lagi berbatasan nih sama si kamar 01 itu gitu ya. Setelah semalam itu suasana tuh kosan tuh mulai kerasa berat. Andi mulai ngerasa kamarnya tuh selalu lembab. Padahal cuaca tuh lagi panas-panas ya. Dan bau gitu. Baunya tuh aneh ya. Kayak ada bau tanah basah campur melati yang udah layu. Baunya tuh nggak hilang gitu aja mau dikasih pengharum ruangan sebanyak apapun. Nah, ini yang bagian mulai bikin bulu kuduk merinding ya. Satria itu teman si Andi suatu sore tuh lagi mau naik ke lantai 2 nih ke kamarnya nih. Pas dia lewat di depan kamar 01, dia ngeliat gembok kamar 01 ini kebuka dikit nih. Karena penasaran nih, dia ngintip lewat celah pintu.
Satria itu cerita ke Andi malamnya dengan muka yang pucat. Dia bilang, "Di, itu tuh bukan gudang," katanya gitu. "Di dalam kamar 01 tuh nggak ada barang-barang lama. Cuman ada satu kasur lantai tanpa spray dan satu cermin yang ditutup kain kafan," dia bilang. Mungkin bukan kain kafan ya, mungkin kain putih gitu. Tapi dia nganggap itu kain kafan aja. Andi tuh nggak percaya. Akhirnya besoknya mereka berdua tuh ngecek. Bener aja, gemboknya itu udah kebuka. Mereka dorong pelan-pelan pintunya, kerak. Suara pintu tua itu khas banget kan. Pas mereka masuk, hawanya itu mulai drop. Dingin banget, kayak lo lagi masuk ke dalam kulkas gitu tiba-tiba. Hawanya tuh dingin-dingin gak jelas lah ya. Di tengah ruangan ada bekas menyan yang udah kering di atas piring kecil nih. Satria yang tangannya gatal coba narik kain kafan tuh yang nutupin cermin itu tuh. Pas kainnya kebuka, mereka tuh gak lihat pantulan diri mereka. Karena mereka tuh nyamping gitu ya. Di dalam ruangan mereka tuh cuma lihat kamar aja, kamar 01 yang gelap. Tapi di belakang pantulan mereka ada sosok bayangan hitam tinggi besar lagi berdiri tegak. Panik lihat begituan, mereka tuh langsung lari aja keluar, nggak pakai mikir. Tapi pas mereka udah di luar, mereka dengar suara pintu kamar 01 itu ditutup kencang banget, kayak brak gitu. Padahal tuh nggak ada angin apa-apa. Besoknya Andi jatuh sakit, demam tinggi. Di mimpinya dia didatengin tuh sosok kakek-kakek yang bilang, "Jangan buka pintu itu kalau nggak mau saya ikut tidur di samping kamu." Andi kebangun tiba-tiba sambil teriak, kayak wah gitu ya. Bimo sama Satria tuh langsung datang aja. Mereka tuh bingung gitu, ini kenapa nih si Andi ini kan. Akhirnya mereka mutusin tuh buat manggil si Pak Haji. Mereka protes nih, mereka bilang mereka tahu apa yang ada di dalam kamar 01 nih. Pak Haji akhirnya minta maaf. Dia manggil orang pintar sore itu, kamarnya itu didoain, dikasih air suci dan gemuknya diganti sama yang lebih besar. Malamnya suasana itu tenang, nggak ada tuh suara nyapu-nyapu, nggak ada bau tanah. Andi ngerasa, udah kelar nih. Ternyata nih cuman butuh didoain doang nih. Mereka bertiga bahkan tuh sempat makan martabak bareng di depan kamar terasnya si Andi nih buat ngerayain kemenangan mereka atas rasa takutnya mereka ini. Tapi lo tahu kan gimana cerita horor biasanya berakhir? Kalau lo pikir ini udah puncaknya, lo salah besar. Seminggu setelah kejadian itu, Bimo itu pamit pulang kampung ya. Jadi tinggal ada si Andi sama si Satria nih. Jam 1 pagi, Andi ini kebelet pipis. Kamar mandi kosannya itu ada di ujung lorong gitu, ngelewatin kamar 01. Andi jalan pelan-pelan tuh ke WC. Pas dia lewat depan kamar 01, dia dengar suara tangisan gitu. Tapi bukan suara tangisan sedih. Itu tuh suara tangisan anak kecil yang lagi ngerintih kesakitan. Kayak sakit, panas. Suara itu tuh bukan dari balik pintu kamar si Andi, tapi berada di bawah lantai yang dipijak sama si Andi gitu. Andi akhirnya lari buru-buru ke kamar Satria karena ketakutan ya. Tapi kamar Satria itu dikunci dari dalam. Andi akhirnya lari lagi balik ke kamarnya sendiri. Dan betapa kagetnya lihat pintu kamarnya sendiri itu kebuka lebar. Pas dia masuk, dia lihat Satria itu lagi duduk di atas kasurnya si Andi tuh, ngebelakangin pintu, ngebelakangin si Andi juga. Andi tuh manggil, Satria ya, lo ngapain di kamar gue? Satria tuh nggak jawab, badannya cuman goyang aja ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Andi deketin tuh, dia pegang bahunya. Pas Satria nengok, itu ternyata bukan Satria. Mukanya tuh rata, kulitnya kayak orang luka bakar dan matanya tuh cuma lubang hitam yang ngeluarin cairan kental. Sosok itu tuh ngelompat ke arah si Andi tuh, kayak mau nyekek lehernya si Andi kan. Sampai Andi tuh jatuh ke lantai. Di saat itu Andi bisa ngerasa tuh tangan sosok itu tuh dingin banget tuh kayak es. Andi tuh coba teriak, tapi suaranya tuh ketahan. Dan yang paling gila, pintu kamar 01 tuh yang dari luar tuh ya, di luar Andi lagi di luar nih ya, di luar tadi. Andi dengar tuh suaranya tuh meledak, gemboknya tuh kayak jebol, brak aja gitu. Andi lihat di posisi dia tuh yang lagi tergeletak di lantai. Di lorong itu dia lihat sosok hitam tinggi besar yang mereka lihat di cermin itu keluar dari kamar 01. Dia jalan ngerayapnya tuh ke langit-langit pelan-pelan menuju kamarnya Andi. Pas kepalanya nongol dari pintu kamar Andi, dia tuh nunduk ngelihat Andi dengan mata merah menyala dan bilang, "Kenapa kamu undang saya kemari?" Andi tuh akhirnya pingsan di tempat. Dia nggak inget apa-apa lagi sampai besok paginya. Dia ditemuin tuh akhirnya sama Pak Haji kegeletak nih di depan koridor depan kamar 01 dengan
ada bekas luka cakaran di lehernya yang bekas dipegang sama si Satria jadi-jadian ya. Akhirnya hari itu juga Andi langsung pindah hari itu juga, tapi ada satu fakta yang baru dia tahu pas dia lagi beresin barang-barangnya. Ditemenin sama bapaknya. Bapaknya tuh dipanggil ke kosannya. Bapaknya Andi ini kebetulan tuh orang yang peka juga. Pas bapaknya Andi masuk ke kamar 01 yang udah kebuka lebar dan berantakan, beliau tuh cuman geleng-geleng kepala. Dia cuman bilang nih ke Pak Haji, "Pak, ini bukan soal gudang nih. Bapak naruh tumbal di bawah bangunan ini ya," katanya gitu. Pak Haji tuh diem aja, seribu bahasa. Dia nggak ada ngomong, nggak ada ngaku segala macem. Tapi didesek akhirnya ngaku. Ternyata tanah kosan itu dulunya adalah bekas pembuangan mayat zaman penjajahan. Dan biar bangunannya tenang dan usahanya lancar, Pak Haji tuh pakai jasa dukun buat ngunci salah satu arwah di situ di kamar 01. Tapi plot twistnya tuh bukan itu. Andi tuh nanya ke bapaknya, kenapa arwahnya keluar dan nyerang Andi? Ya karena Pak Haji udah dikunci, katanya gitu ya. Bapaknya Andi tuh cuman bilang, dia tuh nggak nyerang kamu nih karena nggak sengaja. Dia coba inget-inget deh, Andi, dia bilang gitu. Pas kamu masuk ke kamar itu pertama kali sama si Satria, ada barang kamu yang jatuh nggak, katanya gitu. Diinget-inget sama si Andi, apa yang jatuh nih? Andi baru ingat nih, pas mereka keluar, mereka ketakutan di cermin itu ya, yang ada penampakan di situ. Dia ingat ada kunci gantungan yang ada fotonya Andi itu jatuh. Copot ketinggalan di kamar 01. Arwah itu tuh bukan keluar karena gemboknya rusak, dia keluar karena megang identitasnya si Andi. Dia anggap Andi tuh udah ngasih izin buat dia pindah ke kamarnya si Andi gitu ya. Dan lo tahu apa yang paling serem? Sampai sekarang Andi tuh sering ngerasa kalau dia lagi mandi gitu ya, dia dengar suara sapu lidi itu di luar kamar mandinya. Kemanapun dia pindah kosan. Jadi buat lo semua yang lagi nyari kosan, hati-hati sama kamar yang selalu dikunci. Jangan terlalu kepo lah. Dan yang paling penting nih, jangan pernah ninggalin barang pribadi lo di ruangan yang lo nggak tahu sejarahnya. Andi sampai sekarang masih harus rutin terapi ke psikolog dan orang pintar buat ngilangin jejak yang ditinggalin sama penghuni kamar 01 itu. Oke, kita bakal masuk ke cerita kedua. Kalau tadi kita bahas tentang kamar yang terlarang untuk dibuka, kali ini kita bakal bahas tentang sebuah kamar yang terlihat sangat sempurna. Terlalu sempurna sampai lo bakal ngerasa ada yang salah. Pernah gak sih ya, lo dapat barang bagus tapi harganya tuh murah banget. Terus lo ngerasa, this is too good to be true lah gitu ibarat kata. Hati-hati, karena di dunia ini tuh nggak ada yang benar-benar gratis. Terutama kalau harga murah itu dibayar pakai ketenangan jiwa lo. Cerita ini datang dari seorang mahasiswi kedokteran di Semarang. Sebut aja namanya si Maya. Tahun 2019, Maya ini baru mulai koas nih di salah satu rumah sakit besar di Semarang. Karena jadwalnya yang gila dan padat nih, dia tuh butuh kosan yang deket banget nih sama rumah sakitnya nih. Dia nemu satu rumah tua nih bergaya kolonial yang dijadiin kos-kosan gitu. Kos-kosannya khusus putri lagi. Ibu kosnya sebut aja namanya Bu Ratna. Penampilannya tuh rapi, bicaranya juga lembut, tapi selalu pakai kerudung yang nutupin tuh lehernya tuh rapat-rapat gitu ya. Maya dapat kamar itu di lantai 2 ya. Kamarnya tuh luas, ada jendela besar nih, dan kasurnya tuh tipe spring bed yang punya kolong kayu jati yang tinggi lah. Pokoknya gaya-gayanya gaya-gaya kolonial aja, klasik gitu ya. Harganya murah banget buat fasilitas kelas itu, cuma 600.000. Tapi pas si Maya nih mau bayar DP, Bu Ratna tuh megang tangannya si Maya kencang banget gitu ya. Dia bilang satu peraturan yang kedengarannya tuh kayak bercanda. "Du, kalau kamu udah lewat jam 2 pagi dan ada barangmu yang jatuh ke kolong kasur, jangan sekali-kali diambil. Biarin aja sampai matahari terbit. Apapun itu, mau HP-mu, mau perhiasanmu, pokoknya jangan diambil. Tunggu aja sampai matahari terbit." Maya tuh cuman ketawa-ketawa. Dia mikir, mungkin banyak kecoa kali nih ya di kolong tempat tidurnya nih. Ya udah, si Maya tuh nggak ambil pusing aja. Udah biasa aja. Minggu-minggu pertama, Maya tuh ngerasa nyaman aja. Sampai suatu malam jam 2:30 pagi, Maya itu baru pulang dari shift malam di rumah sakit.
Dia tuh udah capek banget, langsung aja rebahan di kasur tanpa ganti baju. Pas dia lagi main HP sambil tiduran miring gitu ya, tangannya tuh nggak sengaja tuh nyenggol kacamatanya tuh yang dia taruh di pinggir kasur. Tuk aja, kacamatanya tuh jatuh. Suaranya tuh pelan banget, nyentuh ke lantai ya. Tapi bunyinya itu bukan kayak di samping kasur, tapi melainkan masuk ke dalam kolong gitu, kayak ser gitu ya. Coba lo bayangin lo -5 kayak si Maya tanpa kacamata, dunia lo itu buram. Maya tuh refleks mau turun dari kasur nih buat ambil kacamatanya, tapi tiba-tiba dia inget omongan Bu Ratna. Dia berhenti dulu nih pas mau ke kolong nih. Dia diam sebentar di pinggir kasur, kakinya tuh udah ngegantung tuh. Pas kakinya lagi ngegantung di kasur gitu, pinggiran kasur, dia ngerasa kayak ada hembusan angin dingin yang gitu, yang kena mata kakinya gitu. Padahal jendelanya itu ketutup rapat, dan di saat itu dia dengar suara kayak krak, krak, kayak orang lagi gigit kerupuk tapi itu lebih keras gitu. Suaranya tuh datang tuh dari bawah kolong kasurnya sendiri. Udah dia nggak ngambil pusing segala macem, dia naik tempat tidur, dia tidur aja udah gitu. Besok paginya pas matahari udah masuk lewat jendela, Maya tuh buru-buru ngeliat ke kolong tempat tidurnya. Kacamatanya rupanya ada di sana. Tapi pas dia ambil, frame kacamatanya itu udah bengkok gitu, udah bengkok-bengkok, udah lensanya udah retak 1000 lah. Kayak habis dikunyah sesuatu yang kuat gitu ya. Maya tuh mulai merinding, dia tuh coba nanya ke penghuni kamar sebelahnya nih. Ada nih temennya nih di situ, namanya tuh Siska. Siska ini tuh sebenarnya udah setahun di situ. Pas Maya cerita soal kacamata Siska yang cuma yang jatuh itu, si Siska tuh cuma diem aja. Lalu tiba-tiba dia tuh narik Maya keras-keras masuk ke dalam kamarnya gitu. Terus bisikin, Maya dengerin gue. Tahun lalu ada penghuni sebelum lu nih di kamar itu tuh. Dia tuh pergi aja, hilang dari situ. Barang-barangnya masih utuh di situ. Semua barang-barangnya masih komplit lah, tapi orangnya udah nggak ada. Orang-orang tuh pada nyariin dia. Polisi datang tapi nggak nemu jejak kekerasan. Si Bu Ratna bilang dia tuh pulang ke kampungnya tanpa pamit. Tapi gue tahu malam sebelum dia pergi, gue denger dia tuh teriak-teriak minta tolong gitu dari dalam kamarnya. Siska bilang dia tuh sempat ngintip dari bawah celah pintunya pas dia lagi teriak-teriak dulu ya. Dia lihat ada sesuatu yang berwarna putih, panjang dan kurus banget tuh lagi narik-narik cewek itu tuh masuk ke bawah kolong kasur. Menurut lo itu cuman halusinasi Siska kan? Maya juga pengen percayanya kayak gitu. Tapi tiap malam nih, si Maya tuh mulai mendengar suara-suara aneh nih dari bawah kasurnya. Suara orang tuh lagi bisik-bisik, tapi bahasanya tuh dia nggak kenal, tuh kayak gitu-gitu ya. Suara itu kayak orang yang lagi sesak napas tapi banyak gitu. Ketakutan Maya tuh mencapai puncaknya pas dia lagi tidur. Dia ngerasa kasurnya itu goyang-goyang gitu, bergoyang-goyang hebat gitu ya, kayak gerak gitu. Kayak ada orang yang lagi berontak di bawah sana gitu. Maya langsung keluar kamar, dia manggil si Bu Ratna. Bu Ratna tuh datang tuh dengan tenang tuh. Dia masuk ke kamarnya si Maya, dia lihat ke kolong tempat tidurnya. Terus dia cuman bilang, "Oh, ini cuman masalah kayu kasurnya aja nih yang udah tua nih. Besok ibu suruh tukang benerin deh," katanya gitu. Ya udah, beneran. Bu Ratna tuh akhirnya besoknya manggil tukang lagi. Kolong kasurnya itu dibongkar tuh, lantainya dibersihin, nggak ada apa-apa di sana. Cuman debu gitu. Maya lega. Dia pikir, mungkin gue emang cuman halusinasi nih karena kecapean koas gitu. Malam itu Maya tidur nyenyak banget. Dia ngerasa semuanya itu udah selesai. Tapi justru itu awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. 2 hari nih setelah kolong kasurnya diberesin nih, si Maya ini lagi belajar nih buat ujian besok. Jam 2:15 pagi lah ya. Tiba-tiba bolpen mahalnya nih pemberian almarhum ayahnya itu ngegelinding jatuh. Dan seperti magnet, bolpen itu tiba-tiba masuk ke kolong. Seret aja gitu. Maya emosi kan. Dia lupa nih peraturan itu karena dia lagi stres belajar nih. Dia mikir, kan kemarin gue udah cek nih sama tukang nih, nggak ada apa-apa di bawah. Akhirnya dia jongkok di samping kasur, dia nyalain flash HP dan dia masukin kepalanya sedikit tuh ke bawah kolong nyari bolpennya. Pas lampu HP-nya nyorot ke arah pojok kolong, Maya tuh nggak beku. Di sana di pojok yang paling gelap dia ngelihat ada seorang wanita, tapi badannya tuh udah kelipet-lipet tuh, ngejongkok dengan posisi kakinya tuh yang udah nggak manusiawi gitu. Kepalanya tuh ada di antara lututnya gitu, kayak lagi gini nih. Ini kaki ya ceritanya ya.
itu kurus kering lagi megangin kacamatanya si Maya yang retak kemarin. Wanita itu perlahan-lahan itu muterin kepalanya 180 derajat ke arah si Maya. Wajahnya itu udah pucat pasi, matanya itu putih semua dan mulutnya robek sampai ke dekat telinga gitu. Dia nggak bersuara tapi mulai merangkak maju tuh ke arah si Maya dengan gerakan yang sangat cepat. Kayak Maya tuh mau narik kepalanya keluar tapi tangannya itu udah yang panjang itu udah cengkram tuh rambutnya si Maya. Maya ditarik masuk ke dalam kolong gitu. Bahunya tuh sampai kepentok tuh ke atas kursi kasur kayunya ya, pinggiran kayunya sampai bunyi krek gitu. Maya tuh teriak sekencang-kencangnya. Dia ngerasa ada kuku-kuku tajam tuh yang udah mulai nusuk masuk ke lehernya. Di tengah keputusasaan itu Maya ngelihat wanita itu tuh ngebuka mulutnya lebar-lebar dan di dalam tenggorokan wanita itu Maya ngeliat ada banyak banget barang gitu. Ada kunci, ada kancing baju, ada cincin, ada bolpen ayahnya juga. Untungnya Siska nih, tetangga kosannya denger tuh teriakan si Maya tuh, langsung dobrak pintu aja, brak aja. Siska narik kaki Maya sekuat tenaga sampai tarik kayak saling tarik menarik ya sampai sesuatu yang ada di bawah, sampai akhirnya si Maya itu kepental tuh ke tengah tuh gara-gara berhasil ditarik sama si Siska. Dan rambutnya itu sampai kecabut lah, rontok sebagian gitu ya. Maya langsung kabur ke kamar Siska. Besoknya mereka berdua mutusin buat pindah. Pas mereka lagi angkut barang, mereka lihat nih Bu Ratna tuh lagi berdiri di tangga gitu sambil ngeliatin mereka dengan tatapan dingin. Maya kesel nih. Maya teriak ke Bu Ratna, "Ibu tahu kan ada setan di kamar itu," katanya gitu. "Ibu sengaja kan," gitu katanya gitu. Bu Ratna cuma senyum tipis. Dia bilang sambil buka kerudungnya tuh. Maya sama Siska tuh kaget gitu. Di leher Bu Ratna tuh ada bekas luka yang ngelingker nih, kayak jahitan gini. Seolah-olah kepalanya tuh pernah diputus terus dipasang lagi. Bu Ratna bilang, katanya dia itu adik saya. Dia suka sama barang-barang cantik. Selama kalian kasih dia barang, dia nggak akan minta nyawa kalian. Tapi kalau kalian berani ngintip pas dia lagi makan, dia anggap kalian itu juga barang miliknya. Ternyata murahnya harga kosan itu karena Bu Ratna itu butuh orang baru buat nemenin adiknya yang jadi tumbal pesugihan keluarganya dulu ya. Barang-barang yang jatuh ke kolong tempat itu bukan hilang tapi dimakan buat nenangin nafsu lapar sang adik. Sampai sekarang Maya itu udah gak pernah berani lagi tidur di kasur yang ada kolongnya. Dia selalu beli kasur tuh tipe dipan yang mepet sama lantai. Ya sama kayak gue nih, gue juga gak suka yang ada kolongnya sama sekali. Karena tiap kali dia lihat celah di bawah furnitur, dia tuh selalu ngerasa tuh kayak ada mata putih yang lagi nunggu dia buat jatuhin sesuatu. Gimana? Masih berani naruh barang sembarangan di kamar kos? Coba lo cek sekarang deh. Ada nggak barang lo yang hilang secara misterius dalam sebulan terakhir? Atau jangan-jangan itu udah ada di sana? Tulis kolom komentar ya kalau lo punya cerita soal barang hilang yang nggak masuk akal. Gue pengen denger ceritanya juga. Siapa tahu bisa gue ceritain di next cerita selanjutnya. Oke, kita masuk di bagian terakhir nih, cerita ketiga. Makasih buat lo semua yang bertahan sampai detik ini. Gimana 2 cerita sebelumnya? Cukup nggak buat bikin lo nggak berani ke kamar mandi sendirian? Malam ini gue mau bawain lo ke sebuah teror yang sifatnya tuh intim. Pernah nggak lo bangun tidur ngerasa badan lo tuh pegel semua? Padahal lo tuh tidur cukup. Atau lo tuh ngerasa ada sisa bau aneh di bantal lo, padahal lo tuh baru ganti spray, baru ganti sarung bantal. Ketakutan terbesar manusia itu bukan saat kita ngelihat hantu di depan mata, tapi saat kita tahu ada sesuatu ya di dekat kita, menyentuh kita bahkan, tapi kita nggak bisa ngelihat dia sama sekali. Cerita ini datang dari seorang perantau di Jakarta, sebut aja namanya Robi. Dan ini adalah pengalaman yang bikin dia itu berhenti merantau selamanya. Tahun 2021 pas pandemi nih udah mulai agak-agak mereda ya. Robi tuh dapat kerjaan di daerah Jakarta Selatan. Karena gajinya yang lumayan, dia tuh kayak udahlah gue nyari kosan yang agak eksklusif lah gitu. Ketemu nih dia satu kosan nih di daerah Tebet nih. Kosannya tuh tipe klaster, bersih, tenang dan penjaganya tuh cuma satu.
orang paruh baya namanya Bang Maman. Kosan Robi ini tuh ada di lantai paling atas ya, di lantai 2 ya. Pojok kamarnya tuh nyaman banget, ada AC, dingin, TV kabel, pokoknya idaman anak muda banget lah. Robi tuh tipikal orang yang rapih lah, dia nggak suka kamarnya berantakan. Tiap pagi sebelum dia berangkat kerja, dia selalu mastiin spraynya tuh dalam kondisi rapih tanpa lipatan sama sekali. Awalnya tuh Robi ngerasa betah, tapi ada satu keanehan nih di Bang Maman. Tiap kali nih Bang Maman nih kayak nganterin galon nih, atau laundry lah. Dia tuh nggak pernah mau tuh nginjek kamar keramiknya si Robi nih. Dia cuman berdiri aja di depan pintu. Matanya tuh kayak ngeliat ke atas gitu, ke langit-langit gitu. Sambil kayak natapnya tuh natap kasihan gitu ke si Robi juga. Keanehan itu dimulai di minggu kedua. Robi tuh bangun jam 6 pagi. Dia tuh ngerasa kepalanya tuh berat banget. Pas dia mau ngerapin bantalnya nih, dia nemuin tuh ada bercak air kecil nih, bentuknya tuh lonjong. Awalnya dia pikir itu ilarnya sendiri. Dia tuh sampai, haji ilar gue begini banget ya. Ya wajar kan. Tapi pas dia perhatiin lebih dekat, itu tuh bukan air biasa. Baunya tuh amis. Amis kayak air kolam yang udah lama tuh gak dikuras ya. Dan yang lebih aneh, bercak itu nggak cuma satu, ada 2, sejajar lah gitu, cek gitu ya, persis di tempat dia naruh kepalanya semalam. Coba lo bayangin, lo tidur sendirian, kamar dikunci, AC tuh nyala. Dari mana coba datangnya bercak air gitu? Mungkin dari plafon ya, tapi dicek enggak gitu. Robi coba positive thinking, mungkin AC-nya bocor juga enggak. Akhirnya dia tuh lapor ke si Bang Maman, tapi pas dicek AC-nya tuh udah kering total gitu. Bang Maman cuma bilang, "Mas, kalau tidur, lampunya jangan dimatiin total ya." Akhirnya gangguan itu di hari besoknya ini naik level akhirnya nih. Bukan cuma bercak air gitu. Suatu pagi Robi tuh kaget setengah mati pas dia tuh bangun. Dia nemuin ada bekas telapak kaki basah nih, tapi bukan di lantai. Bekas telapak kaki itu tuh ada di tembok tuh, mulai dari bawah jendela, ngerayap tuh naik ke atas langit-langit dan berhenti tepat di atas tempat tidurnya si Robi. Bekas kakinya tuh kecil, kayak kaki anak remaja, tapi jarinya tuh ada 6. Robi tuh langsung panggil Bang Maman, dia tuh marah-marah nih. Dia pikir nih ada orang nih yang iseng masuk nih ke kamarnya nih. Tapi Bang Maman tuh cuma diem aja, tangannya tuh gemeteran sambil megang sapu. Terus Bang Maman tuh bisik ke Robi, kayak mikir gitu pengen ngomong apa. Akhirnya Bang Maman ngomong, "Mas Robi, dulu sebelum tinggal di sini, sebelum Mas tinggal di sini, ada anak pemilik tanah yang sakit keras gitu ya. Dia tuh nggak bisa jalan, tapi dia ini selalu merangkak gitu ya. Dia meninggal di kamar ini pas lagi nunggu ibunya pulang. Dia cuman pengen dipeluk," katanya gitu. Robi merinding, tapi dia tuh orang yang logis, dia nggak percaya gitu aja. Akhirnya dia mutusin nih buat pasang CCTV rahasia yang dibeli online. Dia pengen tahu siapa sih yang masuk ke kamarnya pas dia lagi tidur gitu ya. Malam itu Robi tuh sengaja tidur lebih awal. Dia pasang CCTV ke arah kasurnya jam 3 pagi. Dia ngerasa tuh dadanya sesak banget tuh pagi-pagi itu tuh pas lagi tidur. Kayak ada yang ditindih gitu, beban 50 kilo. Dia tuh kebangun, tapi dia tuh gak lihat apa-apa di kamarnya, sepi aja. Besok paginya dia langsung buka rekaman CCTV-nya di laptop. Dan bener aja, dia tuh awalnya tuh dia berharap kayak ngeliat sesuatu ya. Berharap dia tuh ngeliat ada orang yang masuk ke jendela pintunya biar dia tuh bisa lapor polisi lah seenggaknya gitu. Di rekaman itu jam 2.15 pagi, Robi tuh ngelihat dirinya tuh lagi tidur nyenyak gitu. Terus tiba-tiba spray di samping kasurnya tuh kayak melesek ke bawah. Seolah-olah ada yang duduk di situ. Tapi di kamera tuh nggak ada siapa-siapa. Robi tuh cuma ngelihat badannya sendiri tuh kayak ketarik-tarik gitu. Sampai di menit 2.45, Robi ngelihat bantal di samping kepalanya tuh perlahan melewat gitu, set gitu. Kayak ada beban berat tuh yang nindih. Dan yang paling bikin Robi mau muntah, rambutnya Robi itu tiba-tiba kayak keangkat ke atas-atas itu, kayak dimainin sesuatu, tapi nggak kelihatan. Robi pikir itu puncaknya. Dia pikir itu cuman hantu pengganggu. Dia akhirnya mutusin aja, udah kayaknya gue putusin buat pindah lah besok pagi gitu ya. Dia gak berani tidur di situ lagi tuh malam itu. Dia mutusin buat begadang di teras kosan. Pas Robi lagi duduk di teras jam 1 gitu, jam 1 malam, sambil nunggu pagi nih buat angkut barang, dia denger tuh ada suara pluk 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 di dalam kamarnya gitu. Kayak suara orang kaki basah tuh lagi lari kecil-kecil lah gitu ya. Cuk cuk pluk 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 gitu ya.
Karena takut barangnya ada yang hilang, Robby akhirnya nekat buka pintu kamarnya sedikit. Dia nyalain lampu senter HP-nya dan di situ Robby ngeliat pemandangan yang nggak pernah dia lupain seumur hidupnya. Di atas kasurnya, spray nih yang udah dirapin itu sekarang tuh udah acak-acakan total tuh. Di tengah kasur itu ada genangan air hitam yang baunya tuh busuk banget. Robby tuh nyorot senternya ke arah langit-langit akhirnya. Set aja. Dia ngeliat ke langit-langit. Dan di sana dia lihat sosok manusia tanpa kulit. Itu tuh merah semua. Entah kayak itu badannya merah atau kulitnya tuh kelupas ya. Makhluk itu tuh nempel di langit-langit tuh kayak cicak. Mukanya tuh nggak punya kelopak mata, jadi kayak melotot terus gitu, gede banget ke arah si Robby. Dan yang paling parah, makhluk itu tuh megang baju kerjanya si Robby. Diendus-endus, terus dimasukin ke dalam mulutnya gitu, yang penuh taring kecil gitu. Makhluk itu tiba-tiba jatuh dari langit-langit, tepat di depannya si Robby. Robby akhirnya jatuh ke jengkang. Makhluk itu tuh ngerangkak cepet banget ke arah lehernya si Robby. Pas mukanya udah di depan mukanya si Robby, makhluk itu tuh nggak nyerang. Dia cuma ngendus-ngendus gitu pipinya Robby. Yang menyeramkan itu lah ya. Terus dia bisik pakai suara anak kecil yang parau. Baumu enak, boleh aku ikut pulang, katanya gitu. Robby langsung lari keluar kosan tanpa bawa barang satupun. Dia lari ke jalan raya, langsung nyetop taksi yang lewat aja. Dia langsung minta antar tuh ke stasiun. Dia ninggalin laptop, baju, semua hartanya di situ. Dia cuman pengen tuh selamat aja pada saat itu. Seminggu kemudian, Robby udah di rumah orang tuanya di desa. Dia ngerasa tuh kayak udah aman aja. Dia cerita ke ibunya nih kalau dia itu trauma kerja di Jakarta. Ibunya cuman bisa tuh nenangin dia. Suatu malam, pas Robby lagi tidur di kamarnya sendiri, yang dulu ya, yang kamar aslinya nih ya, kamar yang dia pikir tuh paling aman, dia ngerasa bantalnya tuh basah lagi. Dia langsung nyalain lampu, keringat dingin nih dia nih. Dia lihat bantalnya kering tuh nggak ada apa-apa. Dia narik napas lega. Kayaknya gue cuma trauma nih. Tapi pas dia mau minum air di atas meja samping tempat tidur, dia lihat nih notifikasi HP-nya tuh nyala. Ada notifikasi HP dari aplikasi CCTV itu yang masih kepasang nih di kosannya di Jakarta nih. Kayak ada tulisan motion detected gitu ya. Akhirnya Robby penasaran, dia buka rekamannya, plek, dia klik gitu, dia lihat kamar kosnya. Kosong melompong, barang-barangnya masih ada di situ, tapi di tengah ruangan itu ada Bang Maman. Lagi berdiri sambil nangis-nangis. Bang Maman tuh ngomong ke arah kamera seolah-olah dia tahu Robby itu lagi nonton. Bang Maman bilang, "Mas Robby, saya minta maaf, kayak mohon lagi. Saya telat kasih tahu Mas. Makhluk itu bukan anak pemilik tanah. Itu sesuatu yang sengaja ditaruh di sini buat jagain bangunan. Tapi dia udah terlanjur suka nih sama baumu Mas," dia bilang itu. "Dia nggak ada di sini lagi sekarang. Mas, dia tuh ikut di baju yang kamu pakai pas kamu lari kemarin." Robby ngebeku. Dia pernah nengok nih ke lemari bajunya dia tuh, yang kebuka sedikit. Dan di sela-sela baju lemarinya dia tuh, dia ngeliat ada satu pasang mata tanpa kelopak yang lagi ngintip dia sambil ngeluarin suara sambil ngejilatin kayu lemarinya. Robby sampai sekarang masih sering-sering pindah tempat tidur. Dia gak pernah bisa lama di satu ruangan karena setiap kali dia mulai ngerasa nyaman, bekas kaki basah itu selalu muncul lagi di bantalnya. Kadang kita pikir nih ya, kita bisa lari dari masalah. Tapi untuk urusan mereka, jarak ratusan kilometer tuh gak ada artinya. Kalau mereka udah suka nih sama bau kita nih. Gimana teman-teman lo? Itu adalah akhir dari seri 3 cerita kosan berhantu. Buat lo yang ngerasa kamar kos lo aman-aman aja, syukurin itu. Karena di luar sana banyak teman kamar yang gak terlihat nih, lagi nungguin lo lengah. Makasih udah bareng gue malam ini. Jangan lupa subscribe, like, and share cerita ini ke teman-teman kos lo, biar lo gak merinding sendirian ya. Biar merinding bareng-bareng lah. Gua Randi, selamat malam. Dan coba cek bantal lo sekarang. Masih kering? Atau udah mulai bau amis?